Shalom, selamat sore kaum ibu yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah. Puji nama Tuhan, kita semua berada di dalam kasih karunia Tuhan yang terus menaungi setiap kita untuk tetap setia dan terus berharap kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih karunia Tuhan terus menaungi setiap kehidupan kami, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap memiliki pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan waktu yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh belajar satu kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi pegangan setiap kami, untuk kami boleh melangkah, melewati setiap hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami melalui firman-Mu pada saat sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kaum ibu yang saat ini tengah mengikuti ibadah. Kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membacakan, ibu-ibu di rumah boleh menyimak masing-masing dan kita boleh membaca bersama-sama. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana surat ini ditujukan kepada umat-umat Tuhan atau kepada jemaat-jemaat dan orang-orang pendatang yang ada di kota perantauan di Asia Kecil. Jika kita melihat ibu-ibu di dalam pasal pertama, di sana Rasul Petrus menekankan bahwa betapa bersyukurnya Rasul Petrus boleh melayani dan mendengar kabar tentang jemaat pendatang ini yang berada di Asia Kecil, karena mereka semakin bertumbuh di dalam iman mereka, dan kasih karunia yang Tuhan karuniakan dalam mereka boleh semakin bertambah dan bertumbuh. Dan itu artinya menjadi satu sukacita sendiri bagi Rasul Petrus. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa situasi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat perantauan atau orang-orang pendatang yang ada di Asia Kecil, di mana Rasul Petrus menulis surat ini, mereka sedang dalam keadaan tekanan dan penderitaan. Jadi situasi tekanan dan penderitaan ini tidaklah mudah. Kalau saat ini mungkin ibu-ibu dan mungkin beberapa keluarga yang sedang menyaksikan ibadah ini sedang dalam situasi yang tidak mudah. Kita kerap kali memikirkan diri sendiri saja susah, apalagi harus memikirkan orang lain atau memikirkan relasi kita dengan Tuhan. Memikirkan kebutuhan-kebutuhan saja sudah susah dan berat, apalagi kita dituntut untuk memikirkan relasi kita dengan Tuhan. Seringkali banyak di zaman yang semakin susah ini, banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi hilang harapan, bahkan tak banyak yang meninggalkan Tuhan. Nah ibu-ibu, kita belajar bersama-sama bahwa Rasul Petrus menekankan satu situasi atau keadaan, baik atau tidak baik, tetap mengingat kepada Tuhan. Kalau kita menyimak di dalam pasal yang pertama, ayat yang kedua, saya akan membacakannya. Pasal pertama, 1 Petrus pasal pertama ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah
atas kamu. Ini menjadi doa Rasul Petrus dan ucapan syukur Rasul Petrus ketika mendengar situasi, keadaan umat-umatnya semakin melimpah dengan kasih karunia yang daripada Tuhan, iman mereka boleh hidup semakin dikuduskan kepada Allah, hidup dipenuhi oleh Roh. Ini menjadi sukacita tersendiri. Terbukti juga di pasal pertama, di ayat yang ke-8, saya akan membacakannya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Mereka memiliki iman yang teguh, mereka memiliki iman yang kuat. Namun Rasul Petrus perlu memberikan alarm, perlu memberikan batasan dan nasihat, supaya di dalam situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh umat-umatnya yang ada di perantauan saat itu, iman mereka boleh tetap teguh. Iman mereka boleh tetap kepada Tuhan. Karena Rasul Petrus menyadari situasi yang menekan, situasi yang menderita, situasi yang tidak baik itu kerap kali mudah menggoncangkan keadaan iman orang. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, keluarga, orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang kita kenal, mungkin mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tak sedikit ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka banyak meninggalkan Tuhan. Banyak mereka yang kecewa. Banyak yang mereka mencari pertolongan-pertolongan di luar Tuhan. Ini terbukti bahwa iman percaya perlu diuji dalam situasi penderitaan. Apakah kita tetap teguh? Di pasal yang kedua yang kita telah baca bersama-sama ibu-ibu, di sana ada satu paradoks atau ada satu perbedaan situasi. Kerap kali orang-orang menganggap kasih karunia atau anugerah itu sebagai sesuatu yang baik. Ketika dipuji pelayanannya, oh firman Tuhannya memberkati, menguatkan. Oh pujiannya sangat menguatkan. Terima kasih ya, pelayanannya memberkati. Atau kita bersyukur karena dilepaskan dari sakit penyakit, disembuhkan. Kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Seringkali kita menganggap itu sebagai anugerah kasih karunia. Memang betul ibu-ibu bahwa kasih karunia atau anugerah itu adalah sesuatu yang baik. Atau satu pekerjaan baik Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kehidupan kita. Makanya ketika ada orang yang pelayanan, ketika mereka dipuji karena sudah diberkati, seringkali mereka mengatakan bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Namun bagaimana ketika situasi menderita atau situasi yang sulit, atau kita sedang sakit, atau ibu-ibu sedang dalam keadaan yang susah, apakah kita sanggup berkata semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan? Ataukah kita mengeluarkan keluh kesah, emosi, menyatakan kelelahan kita atas segala hal yang terjadi, rasa capek kita, rasa emosi penat kita, keluh kesah kita banyak keluar? Saya tidak pernah mendapati ibu-ibu dan jarang mungkin mendapati ketika orang dalam situasi menderita, kemudian dia berkata dengan iman atau berkata dengan tegas, semua ini terjadi atas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Atau misalkan tetangga kanan kiri keluarga kita mendapatkan musibah, kebakaran atau banjir, mungkinkah mereka berkata semua karena kasih karunia atau anugerah Tuhan? Tidak mungkin, pasti mereka akan mengalami penderitaan, kepedihan. Namun kita akan belajar bersama-sama bahwa kasih karunia anugerah Tuhan memang adalah sesuatu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya pada hal-hal yang baik saja, namun kepada situasi yang tidak baik, kita akan belajar bagaimana itu adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Ibu-ibu, saya akan mengajak kita melihat kembali di dalam pasal kedua ayat yang ke-19. Saya akan membacakan kembali. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ibu-ibu, di sana dengan jelas ditulis bahwa sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ibu-ibu, kalau misalkan kita menanggung kesalahan seseorang atau kita menanggung derita, apakah itu kita bisa menyadari bahwa itu kasih karunia atau anugerah Tuhan? Sangat sulit dan sangat berat.
Banyak orang akan emosi marah ketika dia menanggung penderitaan, akan kepedihan yang akan dialami. Namun di sini Rasul Petrus menegaskan, sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia itu berbicara anugerah, kasih karunia berbicara rahmat, kasih karunia berbicara bagaimana kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan di sana ditulis sebab adalah kasih karunia, adalah sikap bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan jika kita sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Seringkali kita berkata bahwa enak saja, saya yang harus menanggung ini semua. Dia yang berbuat kok saya yang bertanggung jawab. Banyak sekali kita menerima ketidakadilan dalam hidup ini, ibu-ibu. Dan seringkali kita juga akan memprotes, kita akan memberontak, kita akan marah, dan itu manusiawi. Namun bagaimana kita bisa mengikuti penderitaan Kristus ini menjadi satu teladan bagi kita, adalah ketika kita sadar bahwa penderitaan yang tidak harus kita tanggung, yang karena kehendak Allah, dan kita menyatakan itu adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk berada pada titik di mana setiap penderitaan yang tidak harus kita tanggung, itu adalah kasih karunia Tuhan. Secara manusia kita tidak akan bisa, dan itu terbatas, ibu-ibu. Namun bersyukur karena melalui Roh Kudusnya memberikan kekuatan bagi kita. Dan kita belajar bahwa kasih karunia bukan berbicara hanya hal-hal yang baik, hanya hal-hal yang membuat kita menjadi sukacita, hanya kepada hal-hal yang membuat kita menjadi bahagia karena diberkati atau karena berkat Tuhan yang melimpah, tidak. Namun karena situasi yang menderita pun itu adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua di ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ibu-ibu, saya pernah memiliki tetangga, seorang ibu yang begitu baik. Dia seringkali memberikan pinjaman uang dan bantuan kepada orang-orang yang dia kenal. Sampai pada suatu kali si ibu ini bercerita kepada saya bahwa ia dirugikan sekian puluh juta. Dan ibu ini tidak berhenti untuk terus memberikan pinjaman, memberikan kebaikan-kebaikan yang menolong orang lain. Lalu saya bertanya, apa yang membuat ibu ini tidak kapok dengan kejadian bahwa pernah dirugikan sekian puluh juta, terus melakukan kebaikan-kebaikan? Dan ibu ini berkata bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi hidup saya. Tuhan Yesus sudah banyak berbuat baik kepada hidup saya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain saya membalas melalui kehidupan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Secara manusia, ibu ini mungkin kecewa. Secara manusia, ibu ini mengalami kepedihan karena dirugikan, karena kebaikannya dirugikan sekian puluh juta. Pernah menangis, pernah bersedih, namun kebaikannya tidak pernah berhenti dan tidak pernah jera dan tidak pernah kapok. Dan dia menyatakan bahwa karena kasih kebaikan Tuhan yang tidak pernah bisa dibalas, sehingga ia melakukannya kepada orang lain yang perlu untuk ditolong. Ibu-ibu, beberapa banyak yang kita menjadi marah, kecewa, tidak percaya kepada orang, bahkan menjadi membenci. Karena kita sudah berbuat baik, tidak dibalas kebaikan. Karena kita sudah berkorban kepada banyak orang, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Seringkali kita menjadi benci, marah, kecewa. Namun kita belajar bagaimana penderitaan Kristus sebagai teladan kita, yaitu kita menjadikan itu semua sebagai kasih karunia atau anugerah Tuhan. Dengan menjadikan penderitaan yang tidak harus kita tanggung, dengan menjadikan dengan berbuat baik, dan kita harus menanggung penderitaan atau menderita karena perbuatan baik kita, itu adalah kasih karunia. Dan pada titik ini tidak mudah, ibu-ibu. Kita perlu terus menjalin hubungan dengan Tuhan supaya kita semakin dikuatkan, dan kita perlu Roh Kudusnya untuk memampukan kita melakukan teladan Kristus ini. Ibu-ibu, kita akan terus belajar
Karena akan ada saatnya kita jatuh, akan ada saatnya kita bangun, akan ada saatnya kita akan terus belajar, dan akan ada saatnya kita akan jatuh. Namun tetaplah percaya bahwa kasih karunia atau anugerah Tuhan atau hadiah berkat cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu dan saya, itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, bukan? Yang membuat kita bersyukur melihat kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Walaupun kita dalam kondisi menderita, walaupun kita dalam kondisi sedih, walaupun saat ini ibu-ibu dalam kondisi tertekan, sulit, tidak ada harapan seolah-olah, namun ketika kita sadar bahwa kasih karunia anugerah Tuhan terus dilimpahkan kepada kita, membuat kita akan terus bersyukur, membuat kita akan terus bersuka cita dalam kondisi yang pedih sekalipun. Nah, hari ini kita belajar bahwa ini penderitaan Kristus menjadi teladan yang menguatkan kita dalam situasi yang tidak baik. Kemudian, hal apa lagi yang akan kita pelajari ibu-ibu dari penderitaan Kristus sebagai teladan bagaimana kita harus hidup dalam kasih karunia-Nya? Yang kedua adalah Kristus itu sendiri yang menjadi teladan kita untuk melakukan dan menyadarkan kita bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-21 dan berikutnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu di sini berbicara umat-umat di perantauan saat itu, yang tentunya mereka adalah percaya kepada Kristus. Dan ini juga berbicara kepada ibu-ibu dan saya yang saat ini membaca firman Tuhan, bahwa kita harus mengikuti jejaknya, jejak Kristus. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kristus menjadi teladan untuk kita boleh sadar bahwa penderitaan, kebaikan yang kita lakukan, kemudian kita menerima penderitaan atau ketidakadilan dalam perbuatan baik kita, bagaimana kita bisa menyadari bahwa itu semua adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan, adalah kita belajar bahwa semua adalah kita mengikuti jejak atau teladan Kristus. Saudara, ibu-ibu yang di rumah, tidak mudah untuk kita belajar bagaimana kita mengikuti teladan Kristus. Tetapi kita akan semakin dikuatkan bahwa teladan Kristus ini akan kita pegang bukan hanya pada saat ini, tetapi teladan Kristus akan menguatkan kita sampai pada akhirnya nanti, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Di sini Yesus sendiri memberikan contoh bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Pada titik inilah kita melihat dan kita meniru, kita meneladani. Walaupun tidak mudah ibu-ibu, tapi percayalah kita harus tetap memegang teladan Kristus, penderitaan Kristus untuk kita tetap kuat di dalam situasi yang terberat sekalipun. Dan ini yang menguatkan kita saat ini. Situasi apapun yang saat ini ibu-ibu tengah hadapi, dalam masa-masa pandemi seperti ini yang tidak mudah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, bahkan banyak orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, meninggalkan kepedihan, meninggalkan duka, meninggalkan emosi dan amarah. Percayalah bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita sanggup berkata bahwa kebaikan, berkat Tuhan, itu adalah kasih karunia. Atau ketika kita melayani umat Tuhan, melayani sesama, kemudian mereka diberkati oleh pelayanan kita seringkali berkata semua adalah karena kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi sanggupkah kita berkata ketika hal yang tidak enak, ketidakadilan kita alami, kepedihan, atau hal-hal yang lainnya yang mengoncang iman kita, sanggupkah kita berkata bahwa semua adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan? Jika ibu-ibu masih belajar, mari terus meneladani bagaimana penderitaan Kristus sudah nyata dilakukan bagi kita. Lalu bagaimana kita belajar percaya bahwa baik atau tidak baik keadaannya, anugerah Tuhan tetap dinyatakan bagi kita. Anugerah berbicara hadiah, anugerah berbicara mendorong kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Anugerah berbicara semua hal yang Tuhan sediakan bagi kita, termasuk di dalam hal yang tidak baik atau penderitaan sekalipun.
umat Tuhan yang ada di perantauan yang dilayani oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus menguatkan iman mereka untuk di dalam situasi yang tidak enak, penderitaan susah, mereka boleh tetap memandang Tuhan, mereka boleh tetap memegang penderitaan Kristus sebagai teladan mereka, supaya mereka mampu berkata bahwa semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin firman Tuhan. Saya berharap ibu-ibu yang di rumah dan saya terus belajar dalam situasi baik atau tidak baik, keadaan yang bagaimanapun saat ini yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa semua adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari saya mengajak ibu-ibu kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh menguatkan kami sebagai pendengar, untuk kami boleh belajar bahwa bukan hanya hal-hal yang baik saja. Ketika Tuhan menolong dan menyembuhkan kami, ketika Tuhan menyediakan berkat bagi kami, ketika Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan bagi kami, kami sanggup berkata bahwa itu adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Namun berikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami ketika situasi yang tidak baik, ketika situasi yang menderita, ketika situasi yang sulit itu ada dan kami hadapi, sanggupkan kami untuk meyakini bahwa itu semua juga adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan Tuhan, beri kami kesanggupan untuk melakukan firman-Mu, berikan kami kesanggupan untuk terus berharap dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Iman ibu-ibu yang ada di rumah boleh semakin dikuatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memberkati kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah, di dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam setiap pergumulan yang mereka doakan di hadapan Tuhan secara pribadi. Engkau mendengar Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap mereka. Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan setiap kehidupan ibu-ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.